Ya, anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah terlihat wajahnya sangat cerah sekali ya untuk mendapatkan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita memulai pelajaran kali ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sebelumnya saya cek dulu kebersihan dan kerapiannya. Di bawah sepertinya masih ada beberapa sampah ya, coba diambil. Tadi yang piket sudah piket ya? Sudah piket, tapi ini ada sampahnya, diambil dulu. Dan juga kalian cek kerapian kalian masing-masing, dan juga teman di sebelah kalian kanan kiri, sudahkah rapi, sudahkah lengkap? Ada yang tidak lengkap? Tidak ada? Siapa yang tidak lengkap? Coba angkat tangan, biar sadar sendiri sudah lengkap atau belum. Sudah lengkap semua? Saya ulangi lagi, sudah lengkap semua? Yang lebih keras. Febri, Giantra, Hendra, Herin, Kafabi, Garutatul, Sila. Yang lain seperti ini. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi yang keras, sedia berkorban. Ya, dari Garuda Pancasila itu ada yang bisa mengerti artinya atau tidak? Jadi kita semua sebagai pelajar Pancasila harus tahu makna atau harus bagaimana? Harus mempunyai jiwa Pancasila. Salah satunya adalah semangat juang yang tinggi untuk meraih cita-cita kita. Kalian punya cita-cita atau ini tidak? Setelah bangun tidur sampai di sekolah, aktivitas apa saja yang kalian lakukan? Apa saja? Ada ya, mandi, sarapan, memakai baju, nyetrika, sikat gigi. Betul sekali. Saya ambil contoh, salah satunya mandi. Pasti kalian semua mandi. Adakah yang tidak mandi? Boleh angkat tangan, tidak apa-apa. Ada yang tidak mandi? Tidak ada, semuanya mandi berarti. Nah, ketika mandi itu apa yang kalian butuhkan? Terus ya, dari sini dulu. Apa? Sabun, pasta gigi, sikat. Sikat apa? Sikat baju apa sikat gigi? Sikat gigi. Terus apa lagi? Belakang sendiri. Jadi ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa poin ini? Yang di depan kelihatan? Ada berapa? Ada 4 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, faktor yang mempengaruhi kebutuhan agak banyak, dan berbagai macam alat pemuas kebutuhan dengan baik. Ini nanti ada bahan ajarnya yang akan Ibu Guru berikan. Kalian bisa membacanya. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Apakah kebutuhan dan keinginan itu sama? Beda. Nanti kita bahas bersama-sama. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dengan cermat. Contohnya yang saya tanyakan tadi, kebutuhannya apa? Mandi. Nah, mandi itu butuh apa saja? Memecahkan masalah tentang pemenuhan kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sesuai. Memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Kalau kalian butuh makan tapi tidak ada makanan, berarti kehidupan kalian akan terganggu. Betul atau tidak?
Betul. Dan setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Betul atau tidak? Contohnya apa? Kebutuhan hidup manusia setiap individu berbeda. Apakah kalian dengan satu bangku kalian, kanan kiri kalian sama kebutuhannya? Nah, ada yang sama, ada yang berbeda. Nanti saya akan umum berbeda. Membagikan LKPD, lembar kerja, ya, dan juga bahan ajar. Yang pertama nanti ada pembagian kelompok. Yang kedua, terdapat masalah yang harus kita teliti. Ya, jadi ada masalah. Yang ketiga, melakukan analisis penyebab dan juga menentukan solusinya. Yang keempat adalah presentasi. Sudah jelas ya? Jadi ini kegiatan kita hari ini, ada masalah lagi yang harus kalian selesaikan. Bisa membaca? Masalah kemiskinan. Jadi kita nanti membahas tentang masalah kemiskinan. Apakah kemiskinan ini menjadi masalah? Iya, pastinya ya. Kita semua apakah pengen menjadi miskin? Pengen miskin apa kaya? Jadi ini yang harus kalian teliti nanti tentang masalah kemiskinan. Jadi masalah ini penyebab utamanya apa, ada artikelnya, dan juga solusinya yang kalian tawarkan apa. Kita bekerja satu kelompok. Oke, jelas ya? 6, Lisa, Sivana, Melisa, Syaraf, dan Faiz. Yuk silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Saya cek kelompok 1, angkat tangan, 4 anak. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekarang saya akan membagikan bahan ajar dan juga lembar kerjanya. Kebutuhan hidup manusia, ya, ini hubungannya dengan kebutuhan hidup manusia. Masalahnya tadi apa? Kemiskinan. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anggota, sudah ya. Yang kedua, bacalah artikel, sudah. Yang ketiga, analisislah penyebab terjadinya masalah dan tulislah kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan kondisi seperti itu. Yang keempat, temukanlah solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Yang kelima, presentasikan hasil pengamatanmu di depan kelas.
Ya, bisa. Sudah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Laporan pemecahan masalah kelompok 4. 1. Masalah yang terjadi, kemiskinan di Indonesia. 2. Faktor penyebab kebutuhan yang belum terpenuhi, tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang layak, belum terpenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. 2. Solusi, harus mencari pekerjaan yang layak biar terpenuhi Bagaimana kebutuhan. cara melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi jika tidak mempunyai biaya? Dengan cara beasiswa. Kami ingin mempresentasikan hasil laporan pemecahan masalah kelompok 5. 1. Masalah yang terjadi, kemiskinan di Indonesia. 2. Faktor penyebab kebutuhan yang belum terpenuhi, karena tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tingkat pendidikan yang kurang tinggi. 2. Solusi, mencari pekerjaan, berusaha dan bekerja keras supaya memiliki tempat tinggal yang layak, harus bersekolah. Masalah yang terjadi kemiskinan di Indonesia. Faktor penyebab kebutuhan yang belum terpenuhi, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, rumah yang layak, bahan pangan atau sandang pangan. Solusi, mencari lowongan kerja, berusaha semampunya, membangun rumah yang layak untuk ditempati, mencari sandang pangan atau makanan pokok sehari-hari. Ada pertanyaan? Bagaimana jika sudah bekerja tapi kebutuhan masih belum terpenuhi? Mencari pekerjaan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah yang terjadi, masalah kemiskinan. Faktor penyebab kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemiskinan terjadi akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti rumah yang layak, sandang pangan yang belum terpenuhi, dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan. Solusi, berusaha memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi dengan cara mencari pekerjaan yang layak dan berusaha mencukupinya. Apakah ada pertanyaan? Apakah kebutuhan kalian di rumah sudah terpenuhi? Apa saja sebutkan? Sudah. Sandang, pangan, dan papan. Laporan pemecahan masalah kelompok 3. 1. Masalah yang terjadi, kemiskinan di Indonesia. 2. Faktor penyebab kebutuhan yang belum terpenuhi, pekerjaan, rumah yang layak, pendidikan yang layak, kekurangan makanan, pakaian yang sepantasnya. 2. Solusi,
mencari pekerjaan, bekerja sebisa mungkin untuk membangun rumah, membeli makanan, membeli pakaian, bersekolah. Ada yang satu anak saja tadi, kelompok berapa? Kelompok 6 tadi terlalu aktifnya satu anak. Jadi seharusnya saling berbagi tugas. Jangan yang membuka itu, yang presentasi itu, yang menjawab itu, yang lain nanti nilainya C, kamu A sendiri ya. Itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tadi sudah membaca tentang artikel apa kemiskinan di Indonesia. Bahwa berapa jumlahnya orang miskin di Indonesia? Dibuka. 27,5 ya. Jadi kebutuhan hidup itu sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Makan, kalau tidak makan nanti lemes, sakit, akhirnya mati. Itu harus dipenuhi. Iya, kalau tidak makan bisa mati. Tak punya rumah pun juga bisa mati, tidak ada tempat tinggal. Sekarang satu anak saya suruh ke depan refleksi untuk hari ini. Kalian sudah mendapatkan ilmu apa saja hari ini? Ada yang mau ke depan angkat tangan. Kalau tidak ada saya tunjuk. Kamu hari ini senang atau tidak? Senang. Nah, dapat pelajaran apa saja hari ini? Aktif di kelompok apa tidak? Aktif. Aktif sekali. Dapat apa ini tadi? A, dapat A. Dari awal sampai akhir tadi kamu senang ya? Aktif di kelompok juga. Dapat ilmu apa saja hari ini? Tidak harus materi. Ilmu itu tidak harus, hari ini dapat ilmu tentang kebutuhan hidup manusia, tidak harus itu. Yang lainnya bisa. Ketika kelompok itu berarti dapat ilmu tentang apa? Bekerja sama. Yuk mari kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Saya lihat ini punyanya Nanang. List kebutuhan beras, sayur, butuh beras berang. Kebutuhan kalian pribadi hari ini. Baju, sarung, sarapan, uang saku ya. Terus apa lagi? Seragam. Apa kira-kira yang berbeda? Seragam itu kan berbeda bentuknya. Ada yang rok, ada yang celana. Terus anak cowok butuh, cewek pakai jilbab atau kerudung, itu perbedaannya. Faktor penyebab perbedaannya ada apa saja? Jenis kelamin, betul sekali. Jadi laki-laki perempuan berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Selera. Sudah, untuk minggu depan silakan kalian pelajari tentang berkenalan dengan lingkungan sekitar. Itu ada tentang proses pembentukan bumi. Zaman Mesozoikum, Arkaikum, Neozoikum. Nanti kalian bisa pelajari di rumah masing-masing, di buku ada ya. Terima kasih anak-anakku semua. Jika Bu Guru di sini ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.